Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nur Marani dengan NIM C1C023093 yang akan menjelaskan materi terkait dengan kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, langsung saja. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, serta berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Seiring dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi semakin penting. Baiklah, rumusan masalah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan bagaimana kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dan yang selanjutnya yaitu bagaimana konsep dasar akuntansi menurut AAOIP dan pemikir Islam. Baiklah, langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK pada SAK umum yang mengacu pada transaksi konvensional. KDPPLK Syariah memberikan konsep dasar paradigma atas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah. Selanjutnya itu tujuan kerangka dasar. Yang pertama itu untuk penyusunan standar akuntansi syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua itu penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga yaitu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Dan yang terakhir dari tujuan kerangka dasar yaitu para memakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Yang pertama yaitu investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua yaitu pemilik dana KAR. Yang ketiga itu pemilik dana syirkah. Yang keempat yaitu pemilik dana titipan. Yang kelima yaitu pembayar dan penerima zakat. Yang keenam yaitu pengawas syariah. Yang ketujuh yaitu karyawan. Yang kedelapan yaitu pemasok dan mitra. Yang kesembilan yaitu pelanggan. Yang kesepuluh itu pemerintah serta lembaga-lembaga. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Selanjutnya terkait dengan paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana sebagai kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Selanjutnya yaitu asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama itu persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua itu keadilan, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, dan yang terakhir itu keseimbangan atau tawazun. Dan yang berikutnya itu terkait dengan karakteristik transaksi syariah. Yang pertama yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Dan yang kedua itu prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga yaitu uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat yaitu tidak mengandung unsur riba. Yang kelima itu tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam tidak mengandung unsur maisyir. Yang ketujuh yaitu tidak mengandung unsur kerahar. Yang kedelapan tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan yaitu tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money karena keuntungan. Karakteristik yang berikutnya yaitu yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan. Yang ke-11 yaitu usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gumubil gurni atau no giant without accompanying risk.
Yang ke-12 yaitu transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Yang ke-13 yaitu tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun rekayasa penawaran atau ikhtikar. Dan yang terakhir itu terkait dengan karakteristik transaksi syariah yaitu tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan tujuan laporan keuangan. Yang pertama dari tujuan laporan keuangan yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua itu informasi kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah. Bila ada informasi aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana perolehan penggunanya. Yang ketiga yaitu informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah. Yang keempat itu informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik usaha dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah. Nah, yang selanjutnya itu bentuk dari laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri dari 5 yaitu yang pertama posisi keuangan entitas syariah, yang kedua informasi kinerja entitas syariah, yang ketiga yaitu informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang keempat yaitu informasi lain, dan yang terakhir yaitu catatan dan schedule tambahan. Nah, selanjutnya yaitu asumsi dasar, di mana terdiri dari dua, yaitu dasar aktual dan yang kedua itu kelangsungan usaha. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan bank syariah menurut PSAK 101. Nah, yang pertama itu ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu mengenai konsep dasar akuntansi menurut AAUIVI dan pemikir Islam. Nah, tujuan dari keuangan dan laporan keuangan berdasarkan konsep dasar akuntansi menurut AAOIVI. Nah, yang pertama itu dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua itu tujuan untuk membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga itu tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang berikutnya yaitu tujuan tidak diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Nah, yang kelima yaitu penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-Arabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas, harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih. Nah, bentuk laporan keuangan yaitu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, yang laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana hasan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI. Yang pertama yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dimengerti. Nah, sekianlah penyampaian dari materi saya, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK syariah berperan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi aspek teknis akuntansi tetapi juga mencerminkan nilai spiritual, etika, tanggung jawab sosial, sesuai dengan prinsip syariah. Paradigma transaksi syariah berlandaskan amanah dan akuntabilitas kepada Tuhan dan manusia dengan asas keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta larangan terhadap riba, grahar, dan masyir.
Laporan keuangan syariah bertujuan menyediakan informasi yang relevan, andal, dan transparan bagi investor, masyarakat, dan pengawas syariah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi sesuai dengan nilai Islam. Nah, sejalan dengan konsep akuntansi syariah menurut AAOIFI dan pemikir Islam, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kepercayaan, transparansi, kepatuhan syariah, serta mencerminkan tanggung jawab sosial melalui pengelola zakat dan dana kebajikan, sehingga mendukung terwujudnya keadilan kesejahteraan atau maslahah dan tujuan syariah, yaitu maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.